Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Baiklah, NPM saya 216210462. Hadirnya saya di sini, saya ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Objek Linguistik Bahasa dengan dosen pengampu Dr. Asnawi SPD MPD. Yang pertama, ada pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah simbol vokal yang arbiter yang dipakai dalam komunikasi manusia. Bahasa sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki makna-makna yang berbeda. Seperti contohnya, ada di Pulau Jawa, yaitu basah atau tutur kata, etika, unggah-unggah. Yang kedua, di Indonesia, bahasa, identifikasi, identitas pribadi, alat interaksi. Yang ketiga, ada di Belanda, yaitu taal atau berbicara. Yang keempat, ada di Inggris, language atau human speech system, tuteran manusia. Yang kelima ada di Jepang, yaitu kokugo atau ungkapan hati. Yang terakhir ada di Arab, lughatun atau bertutur ucapan. Objek linguistik. Objek linguistik memiliki beberapa objek. Yang pertama, parole. Parole merupakan objek konkret. Parole itu berwujud ujaran nyata. Yang kedua adalah lengua. Lengua atau long merupakan objek yang abstrak karena lengua itu terwujud sistem suatu bahasa. Yang ketiga ada langgage. Langgage atau language, objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Berikutnya ada ciri-ciri atau sifat bahasa. Yang pertama sebuah sistem, kedua berwujud lambang, ketiga berupa bunyi, keempat bersifat arbiter, yang kelima bermakna, keenam bersifat universal, ketujuh bersifat konvensional, kedelapan bersifat unik, ke-9 bersifat produktif, ke-10 bersifat variasi, 11 bersifat dinamis, 12 berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan yang ke-13 adalah identitas penurutannya. Bahasa sebagai suatu sistem yang dimaksud dengan bahasa sebagai suatu sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan bermakna atau berfungsi. Berikutnya bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud dengan bahasa bunyi adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia. Kemudian bahasa itu bermakna. Yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran yang disampaikan dalam wujud bunyi. Kemudian bahasa itu arbiter. Adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa itu konvensional. Hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkan bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep. Kemudian bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kemudian bahasa itu universal. Universal 1A umum berlaku untuk semua orang untuk seluruh dunia. Bahasa itu bervariasi. Maksud bervariasi adalah memiliki variasi berikutnya ada bahasa itu bervariasi. Yang pertama idiolek atau variasi ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu memiliki ciri khas masing-masing. Yang kedua dialek. Variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga ada ragam. Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi keadaan atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku atau ragam standar. Yang terakhir ada bahasa itu manusiawi. Yang dimaksud dengan bahasa itu manusiawi, bahasa bersifat manusiawi, artinya hanya memiliki manusia dan digunakan oleh manusia, sedangkan alat komunikasi binatang bersifat tidak terbatas.
Selanjutnya, contoh-contoh pemakaian bahasa. Yang pertama, ada Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Yang kedua, manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. Yang keempat, dalam bahasa itu ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Yang kelima, katakanlah dengan bunga. Yang keenam, pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. Yang ketujuh, kalau dia memberikan kuliah, bahasanya penuh dengan kata dari pada akhiran kan. Yang kedelapan adalah Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Baiklah, itulah tadi ringkasan makalah saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.